Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, semua kita, saya yakin, paham apa itu sembako. Sembako itu ya 9 bahan pokok. 9 bahan pokok itu meliputi beras, minyak goreng, tepung-tepungan, garam, gula, macam-macam, sampai daftarnya itu ada 9. Kalau 9 bahan pokok ini tidak bagus penyediaannya, maka itu secara nasional, se-Indonesia itu bisa ribut kalau penyediaan 9 bahan pokok itu tidak baik, tidak tersedia stoknya, tidak lancar distribusinya, harga penjualannya tidak terjangkau oleh masyarakat, itu bisa rame, bisa jadi masalah, bisa jadi omongan semua orang setiap hari, setiap waktu. Bisa viral. Istilah sekarang itu menjadi trending topik, menjadi pembicaraan hangat semua kalangan. 9 bahan pokok itu sebetulnya kalau kita perhatikan secara seksama, intinya cuma satu: makan. Penyediaan bahan-bahan untuk makan. Jadi bahan pokok itu cuma satu: makanan. Sebetulnya bukan trending topik atau menjadi pembicaraan viral sekarang saja. Soal makanan ini sudah menjadi pembicaraan seumur sejarah umat manusia. Nabi Adam alaihissalam ketika dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di surga, hidup di surga, maka Allah mempersilahkan kepada Nabi Adam untuk menikmati semua yang ada di surga. Bisa dimakan semuanya, kecuali satu. Kecuali satunya itu adalah buah huldi. Jadi semua boleh dimakan, kecuali yang dilarang. Demikian pula ketika anak Nabi Adam memperebutkan wanita untuk menjadi istrinya, maka diperintahkan kepada Kabil dan Habil untuk berkurban. Berkurban itu artinya melepas bahan makanan yang dia miliki untuk diberikan kepada Tuhan, kepada Allah. Satu orang putra Nabi Adam memberikan makanan berupa daging kambing, atau wallahu alam, kita tidak tahu bentuknya yang pasti pada saat itu, tapi bahan makanan berupa daging. Sedangkan satu orang yang lainnya menyediakan untuk korban itu bahan makanan berupa hasil tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, kira-kira begitu.
Ketika umat Nabi Musa berhasil menyeberangi lautan, mencapai tanah yang dijanjikan, selamat dari pengejaran Fir'aun, lalu permintaan umat Nabi Musa berikutnya adalah makan. Permintaan umat Nabi Musa yang sudah sukses selamat dari kejaran Fir'aun tidak lain adalah permintaan makan. Oleh sebab itu maka Allah menurunkan manna dan salwa, itu makanan umat Nabi Musa. Sudah menjadi pembicaraan sejak zaman Nabi Adam dan putranya Kabil dan Habil soal makanan. Kawan-kawan sekalian, demikian seterusnya sepanjang sejarah. Manusia itu kalau sudah urusan makan, itu ada yang namanya kesetanan. Pernah nggak kawan-kawan mendengar ucapan, "Oh, dia makan udah kesetanan"? Manusia itu ternyata kalau sudah urusan perut, urusan makan, baik itu mencari makan, baik itu menyimpan makanan, baik itu mendistribusikan makanan, dan terlebih-lebih lagi kalau sudah menikmati makanan, itu manusia bisa tanpa kendali sehingga ungkapannya menjadi kesetanan. Artinya manusia kalau sudah urusan makan itu bisa berubah menjadi setan. Itu kawan-kawan sekalian. Tidak dulu, tidak sekarang, nanti juga akan begitu. Perang di mana-mana, urusannya cuma satu, makan. Kawan-kawan yang saya hormati, Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, khususnya pada contoh pada waktu sejarah ketika beliau masih hidup, kepada orang Quraisy, bahwa yang memberi makanan itu adalah Allah, Tuhan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allazi at'amahum min ju'. Tuhanlah yang memberikan kepada kamu itu makanan sehingga kamu terlepas dari kelaparan. Allah mengingatkan itu. Orang Quraisy itu mencari makan pada musim tertentu ke negeri Yaman, pada musim yang berlawanan nanti ke negeri Syam melalui perniagaan. Perniagaan itu dilakukan oleh orang Quraisy untuk cari makan. Sekarang juga begitu. Manusia berniaga, berdagang, bekerja, itu untuk cari makan. Allah mengingatkan, yang memberi makanan itu adalah Allah. Allazi at'amahum min ju'. Akan tetapi kawan-kawan, kebutuhan dasar manusia itu sesungguhnya bukan hanya makan. Disebutkan di dalam Al-Quran tadi, wallazina amanahum min khauf. Kebutuhan manusia yang lain itu adalah rasa aman, terhindar dari rasa takut. Kalau bahasa sekarang itu stres. Manusia itu tidak mau stres. Zaman now untuk menghindari stres itu dengan
hiburan, healing. Jadi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan pokok manusia sebetulnya hanya dua. Tak takut. Hanya saja yang sering menjadi pembicaraan kita pada hari-hari dalam kehidupan adalah yang pertama, yakni makan. Jadi kawan-kawan, persoalan makan ini adalah persoalan dasar. Semua orang pasti membutuhkan makan. Setiap masyarakat, setiap bangsa di dunia masing-masing membutuhkan makan. Oleh karena itu, ketika Allah mengingatkan kepada manusia, yang beri makanan itu saya, aku, kata Allah. Ya. Jangan lupa itu. Petunjuk Tuhan bagaimana kamu harus makan. Bagaimana kita mencari makan. Bagaimana kita mengelola makanan. Memanage sembako. Kurang lebih begitu. Sembako jangan diboros-boroskan. Semua orang butuh. Jangan pilih-pilih, hanya diberikan kepada si A saja, yang B nggak dapat. Diberikan kepada kelompok A, kelompok B nggak kebagian. Sembako nggak boleh diberikan begitu. Allah mengingatkan manusia. Persoalan makanan itu harus diatur dan ikuti aturan aku. Karena manusia membutuhkan makanan, tetapi biasanya manusia kalau sudah urusan makanan itu suka kesetanan. Agar kita tidak kesetanan, maka Allah memberikan petunjuknya. Demikian kawan-kawan, tolong ini menjadi perhatian dan bisa jadi menjadi pelajaran untuk kita bagaimana kita menghadapi soal yang sangat viral dan trending topik di seluruh dunia sepanjang sejarah, yakni makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.